Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu persoalan di mana bagaimana cara kita memahami teori bias dengan menampilkan suatu permasalahan di mana di sini saya mengambil suatu permasalahan terhadap ada sebuah dadu, ada dua buah dadu di mana dua buah dadu ini memiliki atau serupa tapi tak sama. Tak sama di mana salah satu dadu memiliki berat atau bentuk yang berbeda dari salah satu sisinya. Jadi saya gambarkan ada dua buah dadu di mana pertanyaannya yaitu atau soalnya yaitu bagaimana atau apabila ada seseorang yang mengambil secara random di antara buah dadu ini lalu melemparkannya dan muncul angka 3, berapa peluang terambilnya dadu A angka 3 dan juga berapa peluang terambilnya dadu B angka 3. Jadi di sini saya akan menuliskan peluang dari terambilnya dadu A adalah 0,5 karena hanya 2 sampel yang kita butuhkan, jadi 50% untuk dadu pertama dan 50% untuk dadu kedua. Jadi untuk dadu B adalah 0,5 pula. Selanjutnya mencari peluang dari terambilnya berapa peluang terambilnya angka 3 dari dadu A dengan cara P angka 3 dari dadu A sama dengan 0,166. Sedangkan untuk peluang angka 3 dari dadu B adalah 0,66. Lalu selanjutnya kita mencari peluang angka 3 dari dadu B dari dadu A sama dengan menggunakan rumus peluang sama dengan angka 3 dari A dikalikan dengan peluang munculnya angka dadu A PA, maka hasilnya adalah 0, peluang ini 166 dikali dengan peluang angka dadu A 0,5 sama dengan hasilnya 0,083. Selanjutnya yang peluang angka 3 dari dadu B. Dari dadu B sama dengan menggunakan rumus P angka 3 dari B dikali dengan peluang angka terambilnya dadu B. Sama dengan kita bisa lihat di sini 0,66 dikali dengan peluang dari angka dadu B sama dengan 0,5, hasilnya adalah 0,300. Lalu kita lanjutkan dengan menghitung peluang dari angka atau menghitung peluang dadu A dari angka 3 atau munculnya peluang terambilnya dadu A terhadap angka 3. Jadi caranya yaitu P A angka 3 sama dengan menggunakan rumus peluang sama dengan angka dadu 3 dari A diper dengan peluang angka 3. Jadi di sini sama dengan bisa kita lihat di sini P3 dari A ini hasilnya adalah 0,083. Kita
Kita lihat diper dengan peluang angka 3. Jadi peluang angka 3 ini merupakan kombinasi dari kedua dadu. Jadi jika dibilang kombinasi yaitu berarti dijumlahkan untuk keduanya. Jadi hasil dari penjumlahan dari peluang angka 3 dari kedua hal ini, ada kedua dadu, yaitu 0,0883 ditambah dengan 0,300. Hasilnya adalah 0,383. Di sini kita per 0,383 yang menghasilkan 0,22. Selanjutnya kita akan lanjut ke peluang dadu A, dadu B terhadap angka 3 dengan cara rumus peluang angka 3 dari B diper dengan peluang angka 3 sama dengan di sini kita bisa lihat peluang angka 3 dari B itu adalah 0,300 diper dengan peluang angka 3. Peluang angka 3 tadi sudah didapatkan dari penjumlahan dari masing-masing peluang dari kedua dadu. Makanya 0,383. Hasilnya adalah 0,78. Jadi untuk mengecek apakah jawaban kita benar atau salah adalah dengan menjumlahkan kedua jawaban. Apakah jawaban itu menjadi hasilnya adalah 1? Jika jawabannya adalah 1, maka kesimpulan yang kita dapat ambil adalah benar. Jika tidak, maka ada kesalahan dalam proses yang kita lakukan. Nah, lalu setelah itu, untuk mengetahui apakah orang yang pertama tadi mengambil secara random dua buah dadu yang serupa tapi tak sama, apakah dadu itu adalah dadu 1 atau apakah dadu 2. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk dadu 1 atau dadu A itu peluangnya adalah 0,22, sedangkan untuk dadu B atau dadu 2 peluangnya adalah 0,78. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peluang atau dadu yang terambil dengan angka 3 tadi adalah dadu B dengan angka 3 adalah dadu B. Nah, itulah penjelasan saya tentang teori Bayes. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik teman-teman, untuk materi kita selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang materi Markov chain. Jadi Markov chain ini adalah dikembangkan pertama kali oleh ilmuwan yang berkebangsaan Rusia yang bernama A.A. Markov. Markov yang lahir pada atau yang ditemukan pada tahun 1896. Lalu analisa Markov ini merupakan bentuk dari bentuk khusus dari model probabilitas yang lebih umum. Jadi fungsi untuk Markov chain ini adalah yang pertama yang dapat saya simpulkan bahwa itu digunakan sebagai tools
untuk memperkirakan perubahan yang kemungkinan akan terjadi. Perubahan yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Yang kedua yang bisa saya simpulkan dari Markov chain ini adalah memiliki fungsi sebagai tools untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu mendatang. Secara sistematis. Jadi contoh tools ini adalah toolsnya adalah yang pertama adalah hutang piutang. Jadi dengan menggunakan teorema Bayes ini kita dapat mengetahui atau memperkirakan perubahan-perubahan yang terjadi dengan permasalahan atau tools seperti hutang piutang, operasi mesin dan analisis pengawasan dan lain-lain, masih ada lagi sebagian. Lalu yang selanjutnya adalah syarat-syarat analisis dalam analisis Markov chain ini adalah syaratnya adalah yang pertama itu jumlah probabilitas analisis Markov chain ini. Dan ini keadaannya itu keadaan awalnya dari sistem sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya adalah probabilitas tersebut berlaku untuk setiap partisipan dalam sistem. Berlaku untuk partisipan dalam sistem. Yang selanjutnya adalah probabilitas ini transisi harus konstan. Selanjutnya kondisinya merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Jadi itulah penjelasan ulang saya tentang materi dari Markov chain ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Baik, di sini saya akan mengidentifikasi suatu masalah dengan metode kuantitatif. Di sini saya menggunakan salah satu contoh, yaitu Gojek. Pada tahap pertama, kita melakukan pendefinisian masalah. Masalah yang terjadi di sini adalah ojek konvensional pada saat itu hanya menunggu pelanggan di pangkalannya dan tidak mencari pelanggan dengan sendirinya. Yang kedua adalah kurangnya tersedianya transportasi jenis ini atau transportasi ojek dibanding dengan transportasi umum lainnya. Yang kedua adalah pengembangan model. Pada tahap awal pengembangan model dari Gojek ini adalah melakukan kerjasama dengan 20 ojek dan hanya menggunakan call center untuk saling berhubungan antara pelanggan dan ojek online. Maka dari itu, pihak Gojek terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya adalah mengumpulkan data masukan. Data-data masukan diambil dari pengamatan-pengamatan di sekitar sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat membutuhkan transportasi yang dapat dibutuhkan atau yang dapat dijangkau kapan saja, mulai dari rumah, kantor, dan sebagainya. Maka dari itu, hadirlah Gojek ini. Yang selanjutnya adalah pengajuan solusi, di mana solusi yang ditawarkan di sini adalah sebuah ojek yang dapat kita panggil secara online dengan menggunakan komunikasi atau media sosial lainnya. Testing solution. Setelah menggunakan atau menerapkan solusi yang ditawarkan, maka Gojek terus berkembang dan membenah diri dengan membuat sebuah aplikasi sendiri yang memungkinkan para pelanggan tidak hanya menggunakan call center seperti yang di awal, tetapi juga menggunakan atau hanya menggunakan aplikasi yang telah mereka buat, sehingga sangat memudahkan bagi pelanggan maupun bagi ojeknya. Analisis hasil, di mana setelah semuanya yang selanjutnya adalah analisis hasil, di mana hasil yang telah didapat bahwa Gojek sangat membantu bagi masyarakat untuk menyelesaikan solusi-solusi mereka dalam hal waktu, tenaga, sehingga masyarakat bisa lebih leluasa dalam mendapatkan transportasi umum. Dalam hal ini Gojek atau ojek online, sehingga mereka dapat memesannya melalui aplikasi dari hasil pengembangan dari perusahaan Gojek ini. Setelah melakukan semua hal itu, maka terbentuklah mekanisme ojek online ini, sehingga masyarakat bisa atau mampu untuk mengakses atau berkomunikasi dengan ojek yang ada di luar sana yang sudah terhubung dengan aplikasi atau perusahaan dan bekerja sama sebelumnya, sehingga masyarakat dapat menemukan transportasi baik dari rumah maupun dari kantor mereka. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengidentifikasi
suatu permasalahan menggunakan metode kuantitatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.